Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Sia Asmara dari Perbankan Syariah 2A dengan NIM 205231021. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang terjadi sejak zaman dahulu yang terletak pada Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti lahir dari kesepakatan segitiga politik antara Pakubono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Belanda pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan perjanjian di Desa Janti yang dalam pelafalan Belanda terbaca Giyanti dan sekarang lebih dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan dibentuknya Perjanjian Giyanti adalah untuk meredam konflik yang terjadi secara berlarut-larut pasca pindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubono II untuk menghentikan konflik yang mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubono II, namun luas tanah menimbulkan kecemburuan. Akhirnya, Mangkubumi meminta pada kakaknya yaitu Pakubono II untuk membuangnya agar tidak bisa lagi ke Jawa daripada harus dikurangi. Saat itu diberilah uang 3.000 real untuk jatah makan anak buahnya, lalu malamnya ia pergi. Sejak saat itulah timbul pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit dari Jawa maupun kompeni tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, untuk menyelamatkan daerah perlawanannya. Ia berunding bersama Pangeran Mangkubumi secara tertutup dengan beberapa kali perundingan pada 23 September 1754. Pada 4 November 1754, Pakubono III menyetujui hasil perundingan tersebut yang disampaikan oleh Pakubono III pada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dikenal sebagai istilah Palihan Nagari. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 15 Februari 1775, terjadilah pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton antara lain 1. Keris yang diserahkan kepada Hamengkubuwono I, kedua, bahasa wilayah Yogyakarta meneruskan bahasa yaitu bahasa Bagongan. Ketiga, tari dan blangkon, keduanya memiliki ciri khas berbeda atas wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti yang tidak spesifik pembagiannya seperti di Acak yang mengakibatkan tumpang tindih wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Setelah adanya Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan. Ia menuntut sebagai penguasa wilayah Jawa dalam pergerakannya pada Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahi dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian Salatiga membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Ia berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro, Senopati ing Alogo Satrio ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1830 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan yang masing-masing memiliki perbedaan model dan orientasi politik.
Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pada pertengahan 1940 membuat masing-masing memiliki nasib yang berbeda. Hal ini menimbulkan perbedaan status yang sampai saat ini masih terjadi di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Isi Perjanjian Giyanti Pasal 1, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alago Abdurrahman Syahidin Panotogomo Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang sudah diberikan kepada beliau, yakni dengan hak turun-temurun kepada pewarisnya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2, dibuat kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan kompeni dengan rakyat yang ada pada kesultanan. Pasal 3, sebelum pepatih dalam dan para bupati sebelum melaksanakan tugasnya masing-masing harus dilakukan sumpah setia terlebih dahulu pada kompeni di tangan gubernur. Intinya, yakni seorang patih dari kedua kerajaan harus mengkonsultasikan kepada Belanda sebelum pihak Belanda menyetujuinya. Pasal 4, dalam pengangkatan serta pemberhentian pepatih dalam dan juga Bupati Sri Sultan mesti mendapatkan persetujuan dari kompeni. Pokok-pokok pemikiran tersebut, Sri Sultan tidak memiliki kuasa penuh atas berhenti atau berlanjutnya patih dalam karena semua keputusan berada di tangan Dewa Hindia Belanda. Pasal 5, Sri Sultan mengampuni bupati kepada selama peperangan lebih memihak kompeni. Pasal 6, Sri Sultan tidak bisa menuntut atas Pulau Madura dan daerah pesisiran karena sudah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada kompeni pada tanggal 18 Mei 1746 dalam kontraknya. Untuk itu, kompeni memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real per tahunnya. Pasal 7, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III kalau sewaktu diperlukan. Pasal 8, Sri Sultan berjanji menjual seluruh bahan-bahan makanan dengan harga tertentu pada kompeni. Pasal 9, Sri Sultan berjanji mesti mentaati segala macam perjanjian yang telah pernah diadakan oleh Raja-Raja Mataram sebelumnya dengan kompeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.